Hi, good morning, look level student. How are you today? We hope you are happy, you are fine, and you are in a good condition. And now we will continue our lesson. It's taken from Thematik, Tema 3G, Matematika. But before it, let's pray. Okay? Let's pray. Thank you, Lord Jesus, for your blessing. We can still alive till today. That's all because of your mercy and your grace. Now we want to continue our lesson. Please bless us so that we can understand our lesson so well. In the name of Jesus Christ, we pray. Everybody say amen. Okay. Now we open our book from 3G, Tematik. Minggu lalu, teacher sudah mengajarkan subtema 1. Subtema 1 minggu lalu dengan topik luas bangun datar. Sekarang kita belajar subtema 2, yaitu pada halaman 36. Semuanya buka buku halaman 36. Di subtema 2 ini, kita akan belajar tentang simetri lipat dan simetri putar. Apa itu simetri lipat? Pertanyaan teacher. Kita sudah pernah mempelajari simetri lipat di kelas 2 terdahulu. Oke, coba lihat. Apakah itu simetri lipat? Ini dia. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi dua bagian yang sama besar. Jika suatu bangun dilipat menjadi dua, sehingga lipatan yang satu dapat menutup bagian yang lain dengan tepat. Itulah pengertian dari simetri lipat. Oke, sekarang teacher akan tunjukkan kepada kalian semuanya apakah itu simetri lipat. Oke, coba perhatikan di tangan teacher Tina ini ada bangun datar. Namanya persegi panjang. Kalau teacher lipat ini menjadi dua bagian yang sama seperti ini, 1 dan 2. Ada dua bagian apabila dilipat sama besarnya. Inilah yang disebut dengan simetri lipat. Jadi persegi panjang memiliki dua simetri lipat. Pada lipatan-lipatan itu, lipatan tadi teacher membuat garis putus-putus, dan garis putus-putus ini disebut dengan simetri lipat. Disebut dengan sumbu simetri lipat. Sumbu simetri. Oke, coba teacher ambil dari persegi. Bangun datar persegi itu seperti ini. Dan teacher akan melipat dia menjadi, perhatikan, satu simetri lipat. Simetri. Oke, 1, 2, 3, dan 4. Untuk persegi, kita menemui ada 4 simetri lipatnya. Oke, bagaimana dengan layangan? Ini adalah layangan. Bangun datar layang-layang. Kalau kita lipat 1 tidak cocok, berarti itu artinya layang-layang memiliki simetri lipat 1 simetri lipat. Oke, coba kita lihat dari segitiga sama kaki. Ini namanya segitiga sama kaki. Apabila kita lipat menjadi dua bagian yang sama besar, 1, dia hanya memiliki 1 simetri lipat. Oke, bagaimana dengan ini? Bangun datar segitiga sembarang. Ini namanya segitiga sembarang. Apabila kita lipat, dia tidak menutup dengan tepat. Artinya, segitiga sembarang tidak memiliki simetri lipat. Oke, paham? Kamu boleh melihat tabel yang teacher siapkan ini.
Di sini ada, nanti kamu boleh pelajari nama bangun datar, persegi. Persegi. Di persegi itu, sebentar, di persegi itu ada berapa simetri lipatnya? Pada persegi ada 4 simetri lipat, 4 simetri putar, dan 4 sumbu simetri. Untuk persegi panjang ada 2 simetri lipat, 2 simetri putar, dan 2 sumbu simetri. Ini nanti bisa kamu pelajari lagi. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu simetri putar. Tadi kita sudah mempelajari simetri lipat, sekarang kita pelajari lagi simetri putar. Oke, apa itu simetri putar? Simetri putar itu adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar. Namun, bukan kembali ke posisi awal. Itu adalah simetri putar. Oke, teacher akan tunjukkan bagaimana simetri putar itu kita laksanakan, kita tahu. Coba perhatikan kemari. Di sini ada persegi. Teacher buat namanya A, B, C, dan D. Ini disebut dengan bingkai. Jadi, kalau kita letakkan persegi ini ke dalam bingkai, ini disebut satu simetri putar. Ini sudah satu simetri putar. Kita hitung berapa kali dia bisa menempati bingkai itu dengan tepat. 1, 2, 3. A-nya sudah berpindah ya. 3, 4. Jadi untuk persegi ada 4 simetri putarnya. Bagaimana kita coba lagi dengan segitiga sama sisi? Ini disebut dengan segitiga sama sisi. Kamu perhatikan titik A, B, dan C. Titik A-nya berapa kalikah dia bisa menempati bingkai tersebut dengan tepat? 1, 2, 3. 3 kali dia menempati bingkai tersebut dengan tepat. Itu artinya dia memiliki 3 simetri putar. Kalau dia kembali ke awal, itu tidak dihitung ya. Oke. Sekarang kita masuk ke segitiga sama kaki. Berapa kalikah segitiga sama kaki ini bisa menempati bingkai? 1, tidak, hanya 1 kali. Berarti segitiga sama kaki mempunyai 1 simetri putar. Oke. Dan juga kita coba untuk persegi panjang. Kamu perhatikan tetap A, B, C, dan D-nya. Berapa kalikah dia bisa menempati bingkai tersebut? 1 kali, 2 kali. Ini sudah kembali ya ke semula. Jadi persegi panjang mempunyai 2 simetri putar. Persegi panjang mempunyai 2 simetri putar. Dan belah ketupat atau ketupat. Berapa kalikah dia bisa menempati bingkai tersebut? Coba kita lihat. 1, kita putar. 1, 2 kali. Hanya 2 kali. Berarti untuk untuk ketupat dia mempunyai 2 simetri putar. Oke, seperti itulah kita menghitung, mencari berapa jumlah simetri putar, berapa jumlah simetri lipat. Oke, untuk anak-anak look level, pelajari kembali, baca buku supaya kamu lebih paham lagi. Boleh praktek di rumah ya. Nah, sekarang
Teacher akan kasih tugas kamu, nanti kamu kerjakan pada halaman 39 untuk simetri lipat, halaman 39, dan juga untuk simetri putar, yaitu pada halaman 57. Pada halaman 57 ini, kamu disuruh menghitung berapa banyak simetri putar dari setiap bangun datar segitiga, persegi, jajaran genjang, dan yang lain-lain. Kamu boleh membuat berupa benda seperti ini, dan kamu boleh tempel di buku kamu juga. Itu nilai tambahan bagi kamu. Jadi tidak hanya menuliskan jawabannya di sini saja. Seperti itu pelajaran kita hari ini untuk subtema 2. Terima kasih untuk anak-anak look level. Tetap semangat belajar di rumah. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.